Hidup Riko adalah serangkaian kesialan yang tak berujung. Di usianya yang ke-32, ia telah melewati lebih dari 10 pekerjaan. Semuanya berakhir dengan pemecatan yang memalukan. Riko bukanlah orang yang jahat, tetapi sifat pemarahnya seringkali membuatnya terlibat dalam pertengkaran dengan rekan kerja. Setiap kali ia mencoba mengendalikan emosinya, keadaan malah semakin buruk. Seolah-olah ada sesuatu yang mengikat nasibnya dalam lingkaran sial yang tiada habisnya. Riko pernah mencoba berbagai cara untuk mengubah keberuntungannya. Ia pergi ke paranormal, mandi kembang di bawah bulan purnama, hingga memohon di tempat-tempat keramat. Tetapi hasilnya nihil. Hidupnya tetap penuh masalah, dan beban semakin berat ketika ibunya menikah lagi dengan seorang pria yang lebih muda, namun pengangguran. Tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya sepenuhnya berada di pundaknya. Sementara tekanan dari semua sisi semakin membuatnya terpuruk. Setiap malam, Riko sering terbangun oleh mimpi-mimpi buruk yang sama. Ia dikejar bayangan hitam, terperangkap dalam lorong tanpa ujung, dan selalu terjatuh sebelum akhirnya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi itu terasa nyata, seolah ada sesuatu yang ingin memperingatkannya. Tetapi Riko tidak tahu apa. Namun, ada satu rahasia yang Riko simpan rapat-rapat sejak kecil. Ia memiliki kemampuan untuk melihat makhluk tak kasat mata. Ketika masih kecil, ia menganggap ini hanya hal biasa. Tetapi seiring bertambahnya usia, kemampuan itu semakin membebaninya. Sosok-sosok menyeramkan yang hanya bisa dilihatnya mulai menghantui hidupnya, membuatnya sulit membedakan antara dunia nyata dan dunia lain. Riko merasa hidupnya seperti kutukan. Keberadaannya bagaikan magnet bagi hal-hal buruk, menarik semua yang gelap dan mengerikan. Ia tidak tahu apakah ia sedang dihukum atas dosa yang tak pernah ia lakukan, atau jika ia hanya pion dalam permainan nasib yang kejam. Di tengah keterpurukannya, Riko mendapat kabar baik. Sebuah perusahaan memberinya kesempatan untuk bekerja di cabang baru yang jauh dari tempat tinggalnya. Ia melihat ini sebagai peluang untuk memulai lembaran baru. Dengan harapan yang tersisa, Riko memutuskan untuk meninggalkan semua yang ia kenal dan memulai hidup baru di kota lain. Meskipun ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawanya pada kegelapan yang jauh lebih dalam. Riko tidak menyadari bahwa kutukannya bukan hanya soal kesialan. Sesuatu yang lebih besar sedang mengincarnya. Dan tempat yang ia pilih untuk memulai hidup baru itu akan menjadi panggung utama bagi kengerian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Riko mengemasi barang-barangnya dengan tergesa-gesa. Ia merasa lega akhirnya mendapat pekerjaan baru di sebuah perusahaan logistik. Namun, perasaan lega itu bercampur dengan kecemasan. Sudah terlalu sering ia memulai pekerjaan dengan penuh harapan, hanya untuk diakhiri dengan pemecatan dan kekecewaan. Kali ini, ia bersumpah untuk menjaga sikap dan emosinya. Dalam perjalanan menuju tempat tinggal barunya, Riko hampir mengalami kecelakaan. Ia hampir menabrak seorang perempuan tua yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Kaki Riko menghantam rem dengan keras, membuat mobilnya berhenti mendadak. Perempuan tua itu berdiri diam. Tubuhnya membungkuk dengan karung berat di punggungnya. "Ibu, hati-hati kalau menyeberang," seru Riko sambil keluar dari mobil. Namun, perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menoleh perlahan. Wajahnya terlihat letih, tetapi matanya tajam, menatap langsung ke mata Riko. "Aku sudah mati," ucap perempuan tua itu dengan suara serak. "Aku mati karena ditabrak mobil di jalan ini." Mobil hitam yang tidak pernah berhenti. Riko merinding. Tubuhnya membeku, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Ibu, maksudnya apa?" Perempuan tua itu hanya tersenyum samar. "Aku sudah lama menunggu seseorang yang bisa melihatku." "Kau bisa melihatku kan?" Riko terdiam. Kemampuannya untuk melihat makhluk tak kasat mata yang dulu ia anggap kutukan kini muncul kembali. Ia tidak pernah ingin menggunakan kemampuan itu. Tetapi kenyataan ini tidak bisa ia tolak. "Aku masih punya urusan yang belum selesai," lanjut perempuan tua itu. "Bantu aku, Nak." Dengan hati-hati, Riko mendekati perempuan itu dan bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Namun, sebelum perempuan itu menjawab, ia menghilang begitu saja, meninggalkan Riko yang termangu di tepi jalan. Tidak ada jejak keberadaannya, bahkan karung yang tadi ia bawa pun lenyap. Perasaan aneh itu terus menghantui Riko hingga ia sampai di rumah kontrakan barunya. Rumah itu sederhana, tetapi cukup besar. Dengan 3 kamar tidur,
ruang tamu yang luas, dan dapur di bagian belakang. Pemilik rumah, Pak Karmin, menyambutnya dengan ramah. Rumah ini sudah lama kosong, kata Pak Karmin sambil mengantar Riko masuk. Tapi saya pastikan semuanya sudah dibersihkan. Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk bilang ke saya. Riko mengangguk dan mulai menata barang-barangnya. Malam itu, ia merasa sedikit tenang. Meski bayangan perempuan tua tadi masih melekat di pikirannya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat sedang menyiapkan kopi di dapur, Riko mendengar suara gemerisik dari kamar belakang. Ia yakin rumah itu seharusnya kosong, tetapi suara itu terdengar jelas. Dengan langkah hati-hati, ia menuju kamar tersebut dan membuka pintunya. Ruangan itu gelap, tetapi ia bisa merasakan sesuatu di dalamnya. Aroma anyir menyengat hidungnya, dan hawa dingin menusuk tulang. Saat matanya mulai terbiasa dengan kegelapan, ia melihat sosok seorang pria berdiri di pojok ruangan. Wajah pria itu penuh luka, dan matanya menatap langsung ke arah Riko. Riko mundur perlahan, kakinya gemetar. "Siapa kau?" tanyanya. Meski ia tahu sosok itu bukan manusia, pria itu tidak menjawab, tetapi ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Riko dengan jari yang kurus dan panjang. Dalam sekejap, lampu kamar menyala dengan sendirinya, dan sosok itu menghilang. Riko berdiri mematun, keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa rumah ini menyimpan sesuatu yang gelap, tetapi ia tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Setidaknya sampai ia cukup stabil secara finansial untuk mencari tempat lain. Di malam pertama itu, Riko sudah sadar bahwa rumah kontrakan ini bukan sekadar bangunan tua. Ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang perlahan-lahan menariknya lebih dalam dalam kegelapan yang tak terlihat. Pagi harinya, Riko terbangun dengan tubuh yang lemah dan pikiran yang kacau. Bayangan kejadian semalam terus menghantui pikirannya, terutama wajah dirinya sendiri yang muncul di depan pintu. Ia mencoba menghubungi beberapa teman untuk sekadar berbicara, namun tidak ada yang menjawab teleponnya. Perasaan kesendirian semakin menghimpit. Setelah membersihkan diri, ia memutuskan untuk mencari udara segar. Dalam perjalanan keluar rumah, ia bertemu dengan Pak Hasan, tetangga sebelah yang sudah lanjut usia. Wajah Pak Hasan tampak penuh kerutal, namun senyumnya ramah. "Anak muda, bagaimana rumahnya? Nyaman?" tanya Pak Hasan dengan nada lembut namun sedikit misterius. Riko ragu sejenak sebelum menjawab. "Lumayan, Pak, tapi rasanya ada yang aneh di sini. Bapak tahu apa-apa soal rumah ini?" Senyum Pak Hasan perlahan memudar. Ia menatap Riko dengan tatapan serius, lalu berkata dengan suara rendah, "Rumah itu sudah lama kosong sebelum kau datang. Pemilik sebelumnya meninggalkan sesuatu di sana, sesuatu yang tidak bisa mereka bawa pergi." Riko merasakan bulu kuduknya berdiri. "Maksud Bapak apa?" Pak Hasan tidak menjawab langsung. Ia hanya menunjuk ke arah pekarangan belakang rumah kontrakan Riko. "Kalau kau ingin tahu, lihatlah di sana. Tapi hati-hati, nak, tidak semua rahasia ingin ditemukan." Merasa penasaran, sekaligus takut, Riko memutuskan untuk mengikuti petunjuk Pak Hasan. Ia berjalan ke pekarangan belakang rumah, yang ditumbuhi semak-semak liar dan pohon mangga tua yang tampak menyeramkan. Di salah satu sudut, ia melihat sebuah sumur tua yang sudah tidak terpakai, ditutup dengan papan kayu yang lapuk. Saat Riko mendekati sumur itu, udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan sumur. Dengan hati-hati, ia menyingkirkan papan kayu tersebut, mengintip ke dalam. Gelap dan dalam. Namun, saat ia fokus menatap ke dalam sumur, ia mendengar suara bisikan, "Pergi, atau kau akan menjadi bagian dari kami." Riko melompat mundur, jantungnya berdegup kencang. Ia yakin suara itu bukan halusinasinya. Tanpa berpikir panjang, ia menutup kembali sumur itu dan berlari masuk ke rumah. Namun, ketakutannya tidak berhenti di situ. Malam itu, kejadian-kejadian aneh kembali menghantuinya. Lampu-lampu berkedip, pintu kamar berderit seperti ada yang membuka dan menutupnya, dan suara langkah kaki terdengar di lantai atas. Meskipun ia tahu bahwa rumah itu hanya memiliki satu lantai, Riko akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah rumah tersebut. Ia mendatangi sebuah warung kopi kecil di dekat perkampungan itu, tempat penduduk setempat biasa berkumpul. Ia berharap bisa mendapatkan informasi dari para tetangga. Salah seorang pemilik warung, Bu Wati,
tampak ragu ketika Riko menanyakan tentang rumah kontrakan yang ia tempati. "Kamu tinggal di sana, Nak?" tanya Bu Wati dengan wajah khawatir. Riko mengangguk. "Apa yang Bapak dan Ibu tahu tentang rumah itu?" Bu Wati menghela napas panjang. Rumah itu pernah ditempati oleh sebuah keluarga. Suami, istri, dan seorang anak kecil. Namun, semuanya berubah setelah suaminya kehilangan pekerjaan. Ia menjadi kasar dan sering memukuli istrinya. Suatu malam, sang suami membunuh istri dan anaknya, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Sejak itu, rumah itu dianggap angker. Banyak penyewa yang pergi karena tidak tahan dengan gangguan di sana. Cerita itu membuat Riko merinding. "Lalu, apakah ada yang tahu tentang sumur di belakang rumah itu?" Bu Wati tampak semakin cemas. Sumur itu konon menjadi tempat sang suami membuang mayat istri dan anaknya. Banyak yang percaya arwah mereka masih bergentayangan di sana, menunggu seseorang untuk membebaskan mereka. Riko terdiam. Ia merasa apa yang ia alami selama ini mulai masuk akal. Namun, ia juga sadar bahwa tinggal di rumah itu lebih lama mungkin berbahaya. Malam itu, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, berbicara langsung dengan mereka. Dengan bantuan beberapa artikel di internet, ia mempersiapkan lilin dan dupa, lalu duduk di ruang tengah. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Jika kalian ada di sini, tolong beritahu aku apa yang kalian inginkan." Awalnya tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Namun, perlahan, suara tangisan terdengar dari arah dapur. Riko merasa udara semakin dingin, dan bayangan gelap mulai muncul di sudut ruangan. Sebuah suara perempuan berbisik di telinganya, "Tolong kami, bebaskan kami." Riko terkejut. Namun ia mencoba tetap tenang. "Bagaimana caranya aku bisa membantu kalian?" tanyanya. Namun, sebelum ia mendapatkan jawaban, seluruh lilin di ruangan itu padam. Kegelapan total menyelimuti, diikuti suara langkah kaki yang mendekat. Riko merasa jantungnya hampir meledak saat sebuah tangan dingin menyentuh pundaknya. Ia berbalik, namun tidak ada siapapun di sana. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Pergilah ke sumur, dan kau akan tahu." Riko tahu bahwa ia tidak bisa menghindar lebih lama lagi. Rahasia rumah itu harus diungkap, apapun risikonya. Dengan senter di tangan dan keberanian yang tersisa, ia berjalan menuju pekarangan belakang, menuju sumur tua yang menyimpan rahasia kelam rumah tersebut. Dengan langkah berat, Riko mendekati sumur tua di pekarangan belakang. Angin malam yang dingin menusuk kulitnya, seolah memberi peringatan terakhir untuk menjauh. Namun, bisikan yang terus terngiang di telinganya tidak memberinya pilihan lain. Di tangannya, ia membawa sebuah senter dan sebilah linggis. Ia menyingkirkan papan kayu yang menutupi sumur dengan hati-hati. Aroma busuk menyengat langsung menyerbu hidungnya, membuatnya terbatuk-batuk. Apa yang sebenarnya ada di sini? Pikirnya dengan perasaan cemas. Riko menyorotkan senter ke dalam sumur. Cahaya itu menerangi kedalaman sumur yang gelap, dan di dasarnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Ada bayangan samar-samar, seperti bentuk tubuh manusia yang tenggelam di dalam air keruh. Namun sebelum ia bisa beraksi lebih jauh, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Riko menoleh cepat, tetapi tidak ada siapapun. Suara itu berhenti, hanya meninggalkan kesunyian yang semakin mencekam. "Tolong kami." Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah berasal dari dalam sumur. Riko merasakan tubuhnya gemetar. Dengan tangan bergetar, ia mulai mengayunkan linggis ke bibir sumur, mencoba membuka lebih lebar bagian atasnya. Namun saat linggis itu menghantam batu, ia mendengar jeritan melengking, seperti suara seseorang yang kesakitan. Jeritan itu memekakkan telinga, membuat Riko melepaskan linggisnya dan mundur beberapa langkah. Dari dalam sumur, sesuatu mulai bergerak. Air di dalamnya bergolak, dan perlahan, sebuah tangan pucat muncul dari dalam. Riko menahan napas, tubuhnya kaku karena ketakutan. Perlahan, sosok perempuan berambut panjang muncul dari dalam sumur. Wajahnya hancur dan tubuhnya penuh luka. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah Riko. "Kenapa kau bangunkan aku?" Suara perempuan itu serak, penuh dendam. Riko mencoba berbicara, tetapi mulutnya seperti terkunci. Akhirnya, ia hanya bisa menggelengkan kepala, berharap makhluk itu tidak menyakitinya. Perempuan itu melangkah keluar dari sumur dengan gerakan lambat, meninggalkan jejak air berlumpur di tanah. Di belakangnya, muncul sosok lain,
Seorang anak kecil yang tampak pucat dan diam. Anak itu menggenggam boneka rusak. Matanya memancarkan kesedihan yang dalam. Kami tidak ingin menyakitimu, kata perempuan itu lagi, suaranya lebih lembut. Kami hanya ingin bebas. Tolong kami. Riko akhirnya menemukan suaranya. Bagaimana caranya aku bisa membantu kalian? Perempuan itu menunjuk ke arah sumur. Kuburkan kami. Biarkan tubuh kami beristirahat dengan tenang. Selama kami terperangkap di sini, tidak ada yang akan aman. Riko mengangguk, meskipun pikirannya penuh kebingungan. Dengan tekad yang baru, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menyelesaikan ini. Malam itu juga, ia kembali ke dalam rumah untuk mengambil sikop. Meskipun tubuhnya gemetar karena rasa takut. Saat ia kembali ke sumur, ia melihat perempuan dan anak kecil itu berdiri di dekat pohon mangga tua. Menatapnya dengan tatapan penuh harap. Riko mulai menggali di sekitar sumur, berusaha menemukan apa yang tersembunyi di bawah tanah itu. Setelah beberapa jam menggali, sekopnya akhirnya mengenai sesuatu yang keras. Dengan hati-hati, ia membersihkan tanah di sekitarnya. Dan apa yang ia temukan membuat perutnya mual. 2 tengkorak manusia, 1 besar dan 1 kecil, terkubur bersama di dalam lubang dangkal. Riko menarik napas dalam-dalam untuk menahan rasa jijik. Ia mengangkat tengkorak-tengkorak itu dengan hati-hati dan membungkusnya dengan kain yang ia bawa dari rumah. Perempuan dan anak kecil itu masih berdiri di dekat pohon, menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Di mana aku harus menguburkan kalian? Tanya Riko dengan suara bergetar. Perempuan itu menunjuk ke arah sebuah bukit kecil di belakang rumah. Tempat pohon-pohon rindang tumbuh. Riko mengangguk dan membawa tengkorak-tengkorak itu ke sana. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menggali lubang baru dan menguburkan mereka dengan layak. Setelah ia menimbun tanah, perempuan dan anak kecil itu muncul kembali. Namun kali ini, wajah mereka tampak lebih tenang. Perempuan itu tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih, kau telah membebaskan kami." Sosok mereka perlahan memudar, meninggalkan Riko sendirian di bawah langit malam yang gelap. Namun, sebelum mereka benar-benar menghilang, perempuan itu berkata, "Hati-hati dengan pemilik rumah ini, kau bukan satu-satunya korban." Riko tertegun mendengar peringatan itu. Ia tahu bahwa meskipun ia telah membantu membebaskan arwah perempuan dan anak itu, bahaya masih mengintai di rumah kontrakan tersebut. Keesokan harinya, Riko mendatangi Pak Hasan untuk menceritakan apa yang telah ia alami. Namun, Pak Hasan hanya menatapnya dengan ekspresi kosong dan berkata, "Kau beruntung masih hidup, Nak. Tidak semua orang bisa keluar dari rumah itu dengan selamat." Riko merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Hasan. Namun ia tidak ingin memaksanya. Ia memutuskan untuk segera mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah itu secepat mungkin. Namun, ketika ia kembali ke rumah untuk mengambil barang-barangnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Di depan pintu kamar tidurnya, ada jejak lumpur basah yang mengarah ke dalam. Dan di atas tempat tidurnya, tertulis dengan darah, "Kami akan kembali." Riko berdiri terpaku di depan pintu kamar tidurnya. Napasnya tersengal-sengal. Kata-kata "bintang kami akan kembali bintang" yang tertulis dengan darah di atas tempat tidurnya membuatnya merasa lumpuh. Bau anyir memenuhi ruangan, membuat perutnya mual. Ia melangkah mundur, mencoba memproses apa yang baru saja dilihatnya. "Ini tidak mungkin," gumam Riko dengan suara gemetar. Ia baru saja membantu membebaskan arwah perempuan dan anak kecil itu. Apakah ada makhluk lain di rumah ini? Atau mungkinkah ini peringatan dari sesuatu yang lebih jahat? Riko memutuskan untuk memanggil Pak Hasan, berharap pria tua itu bisa memberikan jawaban atas apa yang sedang terjadi. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor di ponselnya. Namun, saat panggilannya tersambung, suara yang menjawab bukanlah Pak Hasan. "Kenapa kau mengganggu kami?" Suara itu serak dan berat, seolah berasal dari dasar sumur. Riko langsung mematikan teleponnya, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa seperti sedang diawasi, dan sensasi itu membuatnya semakin panik. Ia segera mengambil barang-barangnya yang sudah ia kemas sebelumnya dan bergegas keluar dari kamar. Namun, ketika ia membuka pintu depan, ia dikejutkan oleh sosok hitam yang berdiri di ambang pintu. Sosok itu tinggi, dengan mata merah menyala dan tubuh yang hampir tak berbentuk. Udara di sekitarnya terasa dingin, seperti malam yang beku. Riko mencoba berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. "Kau pikir kau bisa pergi begitu saja?"
Suara sosok itu bergema, memenuhi ruangan seperti dentuman gendang. Riko mundur perlahan, matanya tidak bisa lepas dari makhluk itu. Namun, saat ia hampir terjatuh, sosok itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan bau menyengat seperti belerang. Dengan tergesa-gesa, Riko membuka pintu dan berlari keluar. Ia tidak peduli bahwa malam sudah larut atau bahwa jalan setapak menuju gerbang. Rumah itu gelap gulita. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Namun, saat ia mendekati gerbang, ia mendengar suara-suara aneh di sekelilingnya. Bisikan-bisikan yang menyerukan namanya. Langkah kaki yang terdengar dari segala arah. Dan tawa kecil yang dingin menusuk. Ketika ia mencapai gerbang, ia mendapati bahwa gerbang itu terkunci rapat. Meskipun ia yakin sebelumnya tidak menguncinya, ia mencoba mendorong dan menggoyangkan gerbang itu dengan panik. Tetapi usahanya sia-sia. Tidak ada jalan keluar, Reiko. Bisikan itu terdengar di telinganya, membuatnya menoleh cepat. Di belakangnya, sosok perempuan berambut panjang dari sumur berdiri dengan senyum menyeringai. Namun, kali ini matanya penuh kebencian, dan tubuhnya memancarkan aura gelap yang menakutkan. Kami tidak ingin pergi, kata perempuan itu dengan nada mengejek. Kami ingin kau tetap di sini, bersama kami. Riko mundur dengan langkah terseret. Punggungnya menabrak gerbang besi yang dingin. Ia mencoba memohon, suaranya parau. Aku sudah membantu kalian. Aku menguburkan kalian dengan layak. Apalagi yang kalian inginkan? Perempuan itu tertawa pelan, lalu mendekat dengan langkah lambat. Bukan kami yang menginginkanmu, Riko, tapi rumah ini. Rumah ini membutuhkan tumbal. Riko tersentak mendengar kata-kata itu. Ia mulai menyadari bahwa apa yang terjadi selama ini bukan hanya tentang arwah penasaran. Rumah ini memiliki sejarah gelap yang lebih dalam, dan ia telah menjadi bagian dari lingkaran itu. Tiba-tiba, perempuan itu menghilang, dan suasana di sekitar menjadi sunyi. Namun, sebelum Riko bisa merasa lega, tanah di bawahnya mulai bergetar. Dari dalam tanah, tangan-tangan pucat bermunculan, mencoba meraih kakinya. Riko berteriak sambil berusaha melepaskan diri. Ia menendang dan melawan. Tetapi tangan-tangan itu semakin banyak, menariknya ke bawah. Di tengah kekacauan itu, ia mendengar suara berat yang sudah tidak asing lagi. Sudah kubilang, tidak semua orang bisa keluar dari sini dengan selamat. Riko menoleh ke arah suara itu dan melihat Pak Hasan berdiri di dekat sumur, menatapnya dengan senyum dingin. Di tangan Pak Hasan, terdapat sebuah benda kecil yang tampak seperti boneka jerami, dengan rambut hitam panjang. Kau hanyalah bagian dari permainan ini, nak, kata Pak Hasan sambil melambaikan boneka itu. Rumah ini tidak pernah kenyang, dan setiap orang yang masuk akan menjadi bagian dari sejarahnya. Sebelum Riko bisa membalas, tubuhnya ditarik sepenuhnya ke dalam tanah. Kegelapan menyelimutinya, dan suara-suara mengerikan memenuhi kepalanya. Keesokan harinya, rumah kontrakan itu kembali sepi. Tidak ada jejak Riko atau barang-barangnya. Pak Hasan, seperti biasa, membersihkan halaman dengan tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Beberapa minggu kemudian, sebuah keluarga baru datang untuk melihat rumah itu. Pak Hasan menyambut mereka dengan senyuman ramah, menjelaskan betapa nyaman dan luasnya rumah tersebut. Ketika keluarga itu bertanya tentang penghuni sebelumnya, Pak Hasan hanya berkata, mereka sudah pindah. Rumah ini selalu membawa keberuntungan bagi penghuninya. Dan sekali lagi, lingkaran itu dimulai dari awal. Rumah itu terus menunggu, mencari tumbal berikutnya. Pagi yang seharusnya cerah, terasa seperti diselimuti kabut kelam. Rumah kontrakan itu tetap berdiri megah. Namun ada hawa tak nyaman yang menyelimuti sekitarnya. Tak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Hanya suara samar yang terkadang terdengar seperti langkah kaki, pintu berderit, atau bisikan yang tidak bisa dimengerti. Pak Hasan, yang biasanya rajin merawat halaman, tampak sibuk menyapu daun-daun kering. Ia tersenyum puas melihat rumah itu tetap menarik bagi calon penghuni baru. Namun, di dalam hatinya, ada rahasia yang hanya ia dan rumah itu ketahui. Sementara itu, di tempat lain, seorang gadis muda bernama Mira, seorang pekerja lepas yang baru saja mendapatkan pekerjaan di kota, tengah mencari tempat tinggal. Dengan anggaran yang terbatas, ia tertarik dengan rumah kontrakan yang ditawarkan oleh Pak Hasan. Kamu pasti suka dengan rumahnya. Besar, nyaman, dan sangat terjangkau untuk harga sekelasnya, ucap Pak Hasan dengan senyum ramah saat Mira menelepon.
Tanpa berpikir panjang, Mira setuju untuk melihat rumah tersebut. Mira memindahkan barang-barangnya ke rumah itu di sore hari. Ia merasa lega melihat rumah yang terlihat rapi, meskipun sedikit kuno. Pak Hasan membantu membawakan koper ke dalam, memberinya beberapa nasihat praktis. Jangan lupa berdoa sebelum tidur, ya. Rumah ini sudah lama, jadi perlu dihormati, katanya sambil tersenyum tipis. Mira hanya mengangguk, menganggap itu sebagai saran biasa dari orang tua. Malam itu, ia mulai membereskan barang-barangnya. Namun, saat sedang meletakkan bingkai foto di meja, ia merasa ada yang mengawasinya dari sudut ruangan. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Mungkin cuma perasaanku, gumamnya. Mencoba mengusir rasa takut yang mulai muncul. Namun, saat Mira hendak tidur, lampu di ruang tamu tiba-tiba padam. Ia bergegas memeriksa saklar, tetapi semuanya dalam keadaan normal. Ia memutuskan untuk membiarkan lampu itu mati dan kembali ke kamarnya. Ketika ia menutup pintu kamar, ia mendengar suara pelan seperti langkah kaki di luar. Mira membuka pintu perlahan, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya lorong gelap yang kosong. Ia mencoba mengabaikan suara itu dan kembali tidur. Namun, saat ia hampir terlelap, suara berbisik mulai terdengar di telinganya. Mira, Mira. Mata Mira terbuka lebar, tubuhnya kaku. Ia merasa seseorang ada di sampingnya. Dengan susah payah, ia menoleh, tetapi hanya ada kegelapan. Ia bangkit dan menyalakan lampu kamar. Napasnya tersengal. Suara itu hilang, tetapi ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, Mira memutuskan untuk membersihkan rumah lebih menyeluruh, berharap perasaan anehnya menghilang. Namun, saat ia membuka lemari tua di ruang tamu, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada boneka kecil dengan rambut hitam kusut, diikat dengan tali dan berlumuran noda merah kecoklatan. Apa ini? Mira bergumam dengan suara gemetar. Ia memegang boneka itu dengan hati-hati, tetapi tiba-tiba terdengar suara tawa anak kecil di belakangnya. Mira menoleh cepat, tetapi ruangan itu kosong. Ia merasa semakin terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Saat malam tiba, kejadian-kejadian aneh kembali terjadi. Kali ini, Mira mendengar suara ketukan di jendela kamar meskipun ia tinggal di lantai 2. Ia mencoba mengintip, tetapi tak ada apapun di luar. Namun, saat ia menutup tirai, ia melihat bayangan hitam besar di belakangnya. Ia berteriak dan berlari keluar kamar. Tetapi lorong rumah tiba-tiba berubah. Dindingnya memanjang, dan pintu-pintu yang seharusnya ada di sana menghilang. Ini tidak nyata. Ini mimpi. Mira berteriak, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dari kejauhan, ia mendengar suara Pak Hasan. Kembali ke kamarmu. Semuanya akan baik-baik saja. Namun, suaranya terdengar aneh seolah berasal dari tempat yang jauh dan dalam. Mira akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah tersebut. Ia pergi ke perpustakaan kota dan menemukan sebuah artikel lama tentang keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Ternyata, beberapa tahun lalu, rumah itu menjadi tempat serangkaian kejadian tragis. Keluarga yang tinggal di sana ditemukan tewas secara misterius, dan sejak saat itu, banyak penghuni baru yang mengalami kejadian aneh sebelum akhirnya pergi. Ia juga menemukan foto Pak Hasan dalam salah satu artikel itu, tetapi wajahnya terlihat jauh lebih muda. Bagaimana mungkin? Dia terlihat sama seperti sekarang, gumam Mira. Kecurigaannya terhadap Pak Hasan semakin kuat. Mira kembali ke rumah dengan rasa takut bercampur penasaran. Ia merasa harus menghadapi semua ini untuk mengakhiri teror yang dialaminya. Malam itu, Mira mendengar suara langkah kaki di luar kamar lagi. Kali ini, ia memberanikan diri untuk keluar dan mengikuti suara itu. Ia tiba di ruang tamu dan melihat Pak Hasan berdiri di sana, memegang boneka jerami yang ia temukan sebelumnya. Pak Hasan, Mira memanggil dengan suara gemetar. Pria tua itu menoleh perlahan, tetapi matanya bukan mata manusia. Matanya berwarna hitam pekat, tanpa pupil. Kamu seharusnya tidak mencari tahu terlalu banyak, katanya dengan suara rendah yang mengerikan. Mira berlari kembali ke kamarnya, tetapi pintu kamar itu tiba-tiba tertutup sendiri. Ia mencoba membukanya, tetapi terasa seperti terkunci dari dalam. Dari balik pintu, ia mendengar suara Pak Hasan berbicara kepada seseorang. Rumah ini sudah mendapat tumbalnya. Jangan sampai dia pergi. Beberapa hari kemudian, rumah kontrakan itu kembali kosong. Pak Hasan seperti biasa membersihkan halaman, mempersiapkan rumah untuk calon penghuni berikutnya.
Di dalam rumah, sebuah boneka jerami baru tergeletak di ruang tamu. Rambutnya diikat dengan pita merah. Rumah itu tetap menunggu. Dan teror itu belum berakhir. Malam kembali jatuh di rumah kontrakan itu. Gelapnya seperti selimut tebal yang mengubur segala harapan. Tidak ada cahaya, tidak ada suara selain detak jam yang terdengar lambat. Mira masih terkurung di kamar, dengan tubuh gemetar dan pikiran yang kalut. Ia tahu, ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang tidak ingin ia pahami, tetapi terlalu nyata untuk diabaikan. Ketika akhirnya ia berhasil membuka pintu kamar, koridor rumah berubah lagi. Tidak seperti sebelumnya, kali ini terasa lebih sempit, dengan bayangan bergerak di setiap sudutnya. Langkah kakinya terdengar bergema, seolah-olah ada yang mengikutinya. Merah, suara berbisik itu terdengar lagi, tetapi kini lebih jelas dan lebih menyeramkan. Ia berlari menuju ruang tamu, tempat di mana boneka jerami yang aneh itu sebelumnya ditemukan. Boneka itu tidak lagi di tempatnya, tetapi di dinding ruangan tertulis kata-kata dengan darah. Bintang-bintang jangan lari, kau milikku, bintang-bintang. Mira mulai menangis, tetapi ia tahu menangis tidak akan menyelesaikan apapun. Ia harus menghadapi rumah ini, dan menghadapi Pak Hasan yang jelas, bukan manusia biasa. Mira akhirnya mendengar langkah kaki di dapur. Ia mendekat dengan hati-hati, membawa sapu yang ia temukan di dekat pintu. Ketika ia sampai di dapur, ia melihat Pak Hasan berdiri membelakanginya, menatap sesuatu yang tak terlihat di depan kompor. Pak Hasan, seru Mira, suaranya gemetar tapi tegas. Pak Hasan perlahan berbalik, senyumnya terlihat mengerikan, dengan gigi yang terlalu tajam untuk ukuran manusia. Mira, kau harusnya tidak kembali ke sini. Rumah ini sudah memilihmu. Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan di sini? Pak Hasan menghela napas panjang, seolah lelah menjelaskan. Rumah ini adalah bagian dari perjanjian. Jiwa-jiwa seperti kamu akan membuat tempat ini tetap hidup. Tanpa tumbal, rumah ini akan memakan aku. Mira mundur perlahan. Kau sudah membunuh orang lain sebelumnya, ya? Pak Hasan tertawa pelan, dingin. Aku tidak membunuh mereka. Rumah ini yang melakukannya. Aku hanya pelayan. Aku hanya menunggu hingga rumah ini kenyang. Mira tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia berlari keluar dari dapur, menuju pintu depan. Tetapi pintu itu terkunci lagi, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menahannya. Mira bisikan itu semakin keras. Kali ini terdengar dari segala arah. Ketika Mira terpojok di sudut ruang tamu, pikirannya berpacu mencari jalan keluar. Tiba-tiba ia teringat boneka jerami yang ia temukan sebelumnya. Pak Hasan mengatakan boneka itu adalah simbol tumbal. Jika ia bisa menghancurkannya, mungkin kutukan ini akan berakhir. Ia berlari kembali ke lemari tempat boneka itu pertama kali ditemukan. Setelah mengobrak-abrik tumpukan barang, ia akhirnya menemukannya. Tersembunyi di balik kain tua yang berbau busuk. Tanpa berpikir panjang, ia merobek boneka itu. Namun, ketika ia mencabut benang-benangnya, suara jeritan keras memenuhi rumah. Jeritan itu bukan hanya satu, tetapi seperti ribuan orang yang menderita dalam kesakitan. Pak Hasan muncul di belakangnya. Wajahnya berubah semakin mengerikan. Jangan lakukan itu. Kau akan membangunkan mereka. Mereka, siapa mereka? Mira menjerit. Tetapi tangannya tidak berhenti merobek boneka itu. Pak Hasan berusaha merebut boneka tersebut. Tetapi sesuatu yang tak terlihat menariknya ke belakang. Ia terjatuh. Tubuhnya mulai meleleh seperti lilin yang terbakar. Ia menjerit, namun tidak bisa mendekati Mira lagi. Aku tidak bisa kembali. Rumah ini butuh darahmu. Mira, teriaknya sebelum tubuhnya menghilang menjadi asap hitam. Ketika boneka itu hancur sepenuhnya, rumah mulai bergetar. Dindingnya retak, dan suara-suara aneh terus bermunculan dari setiap sudut. Mira berlari menuju pintu depan, yang kali ini terbuka dengan sendirinya. Ia keluar dengan tergesa-gesa, hanya untuk menemukan dirinya berdiri di tengah lapangan kosong. Tidak ada rumah, tidak ada jalan, hanya tanah tandus yang gelap dan sunyi. Mira terjatuh, napasnya terengah-engah. Ketika ia menoleh ke belakang, rumah itu sudah tidak ada. Namun, ia tahu, sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ketika ia melihat tangannya, ada bekas luka berbentuk simbol aneh, seperti tanda kepemilikan. Ia kembali ke kota, berusaha melupakan segalanya. Tetapi malam-malamnya tidak pernah sama. Ia selalu mendengar bisikan, selalu merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Dan ketika ia mencoba untuk tidur, sebuah suara pelan terdengar di telinganya.
Kau mungkin telah pergi, tetapi kau tidak pernah bebas. Beberapa bulan kemudian, rumah kontrakan itu muncul kembali di lokasi yang berbeda. Dengan papan iklan bertuliskan, bintang-bintang rumah kontrakan murah, siap huni, nyaman, dan terjangkau, bintang-bintang. Dan di depan gerbang, seorang pria tua dengan senyum ramah menyambut calon penyewa baru. Di matanya, ada kilatan gelap yang tidak pernah hilang.